Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih mampu melaksanakan aktivitas kita untuk duniawi dan juga telah memudahkan aktivitas kita untuk ukhrawi. Kita masih mampu melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, dan juga sudah mencontohkan dan juga sudah banyak memberikan pengajaran-pengajaran kita bagaimana untuk menempuhnya jalan kebaikan itu, dan juga sudah memberikan peringatan kepada kita jalan-jalan yang tidak benar, yang tidak boleh kita tempuh. Maka dari itu marilah kita selalu istiqomah dalam mencontoh, mentauladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, kiranya nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat, Allah memberikan, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita, dan kita diberikan kesempatan bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin membahas satu ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, kata kunci yang bisa kita ambil dari sepotong ayat itu adalah kata-kata jahadu fina, berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan kami. Dalam banyak kasus kita melihat, Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat contoh-contoh kesuksesan seseorang. Ada orang yang sukses dalam bidang pendidikan, walaupun dia memiliki banyak keterbatasan, tapi dia bisa sukses meraih ilmu, meraih predikat doktor, meraih predikat profesor. Ketika kita selidiki sejarah hidup mereka, ternyata benang merahnya adalah kesungguhan. Begitu juga orang yang sukses di bidang perdagangan, yang awalnya dia mungkin pedagang osongan, kalau kita bilang di sini pedagang kaki lima, tanpa modal yang besar, tapi ternyata hari demi hari, tahun demi tahun, ternyata orang kenal dia sudah menjadi pengusaha besar. Dia sudah punya mall, dia sudah punya supermarket, yang awalnya dia pedagang osongan. Kita selidiki, kita telusuri riwayat hidup mereka. Ternyata salah satu kata kunci yang dia sampaikan kepada kita adalah dia bekerja, dia berdagang dengan sungguh-sungguh. Banyak lagi yang lain, kaum muslimin yang mulia. Para peneliti, ya, yang juga sungguh-sungguh. Para olahragawan, yang dengan latihan sungguh-sungguh dia bisa sukses menjadi juara dunia, mengantarkan klubnya menjadi pemenang dalam sebuah event. Dan banyak lagi kaum muslimin yang mulia.
Nah, kalau kita ambil kata kunci dari kesuksesan orang-orang itu adalah mereka bekerja, berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin ambil sebuah pembelajaran bahwa ketika urusan dunia modal pokoknya adalah kesungguhan, maka hal yang sama juga berlaku kalau kita ingin sukses untuk urusan akhirat kita. Kalau kita ingin sukses untuk hari akhirat kita, maka kuncinya juga adalah jihadah, bersungguh-sungguh. Maka perlu kita evaluasi sekarang. Sekarang bulan Ramadan. Apakah selama ini kita mencari target-target akhirat kita sudah bersungguh-sungguh? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh mengerjakan salat-salat kita? Apakah kita sudah bersungguh-sungguh tilawatul Quran? Apakah kita sudah berani mengatakan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat? Kita bersungguh-sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita yang bisa menjawab. Nah, jemaah yang mulia, kalau kita lihat contoh-contoh yang sudah diberikan oleh para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat, para salafus saleh, ternyata mereka orang yang bersungguh-sungguh mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam jihad mereka sungguh-sungguh, dalam beramal mereka sungguh-sungguh, dalam beribadah mereka bersungguh-sungguh. Karena mereka ingin mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka tidak mungkin, jamaah yang mulia, kita ingin mendapatkan surga sementara amal-amal kita, kerja-kerja kita tidak sungguh-sungguh. Kita semuanya serba ala kadar. Salatnya ala kadar, sedekahnya ala kadar, puasanya ala kadar. Nah, bagaimana dengan modal ala kadar? Kita punya target surga, yang itu merupakan impian seluruh orang di dunia ini. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jemaah yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi teladan utama kita, uswatun hasanah, orang yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ternyata amalnya adalah amal yang paripurna. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jemaah yang mulia, kalau Nabi Muhammad SAW dia salat qiyamul lail, para sahabat dan istrinya menyampaikan bahwa ternyata ketika dia qiyamul lail, saking lamanya dia salat berdiri sampai mata kakinya bengkak. Maka sahabat bertanya dan juga istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, atakallafu hadza? Bukankah ini akan memberatkan kamu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah sudah mengampuni dosamu ya Muhammad, ya Rasulullah, yang lalu dan yang akan datang. Kenapa masih salat seperti ini? Qiyamul lail berlama-lama, berdiri lama-lama. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura? Bukankah saya ingin menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur? Nah, ini contoh, Bapak Ibu yang mulia, pribadi utama idola kita, yang sudah Allah jamin dia masuk surga, ternyata sholatnya seperti itu. Begitu juga para sahabat, Bapak Ibu yang mulia, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang konglomerat di zaman dakwah Rasulullah. Bagaimana dia kalau berinfak? Sungguh-sungguh. Dia tidak berinfak ala kadar, tapi dia menyerahkan hartanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ratusan juta kalau kita uangkan sekarang, mungkin miliaran. Di Madinah pada musim paceklik, orang kekurangan air, sahabat-sahabat atau kaum muslimin kekurangan air, butuh sumur.
ternyata sumur itu adalah sumur milik orang Yahudi. Maka dia akan jual kepada orang Islam yang memiliki uang, tapi dengan harga yang luar biasa mahal. Tapi Utsman sanggup. Maka disebut sekarang namanya Bir Utsman, sumurnya Utsman. Dia beli, berapapun harganya dia beli. Begitu para sahabat Nabi, para salafus saleh, dalam mencari surga Allah dia bersungguh-sungguh. Nah, begitu juga kaum muslimin yang mulia, para sahabat-sahabat yang lain, dia bersungguh dengan apa yang dia miliki untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan ini kita nampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya adalah orang yang bersungguh-sungguh, ya Allah. Saya akan bersungguh-sungguh puasa. Saya jaga mata saya jaga telinga saya jaga hati saya jaga perasaan saya jaga pikiran saya. Saya murni ikhlaskan untukmu, ya Allah. Karena puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang maksimal Bapak Ibu yang mulia, agar puasa kita mengantarkan kita kepada target utama dari puasa, la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Mari kita kerjakan salat secara sungguh-sungguh. Kita dengarkan bacaan imam dengan khusyuk. Dan kita tidak cukupkan hanya dengan tarawih, kita tambah dengan witir. Kita juga tidak cukup dengan salat tarawih dan witir, kita tambah lagi nanti malam dengan qiyamul lail. Kita berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah. Kita biasakan di malam-malam Ramadan ini sebagai bulan riyadhah bagi kita, bulan latihan bagi kita. Bagaimana kita nampakkan, ya Allah, inilah salatku, ya Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku ini, ya Allah. Kita bangga nanti di hari kiamat. Kaum muslimin yang mulia, Allah berikan pahala salat kita dengan nilai terbaik. Kita bangga nanti di yaumil mahsyar. Allah berikan pahala puasa kita dengan nilai terbaik. Kita bangga nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan dan nilainya terbaik, dan kita bangga dengan hasil yang kita capai itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga yang lain kaum muslimin yang mulia. Mari kita bersungguh-sungguh dengan tilawatil Quran. Ramadan juga namanya adalah Syahrul Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan mari kita selama Ramadan ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita perbanyak membaca dan memahami Al-Quran. Kalau selama ini kaum muslimin yang mulia, karena alasan kesibukan dan apalah namanya, sehingga kita jarang menyentuh Al-Quran. Kita lebih sering dan selalu hari-hari kita dengan handphone, dengan gadget kita. Tapi hari-hari kita terkadang alfa dengan Al-Quranul Karim. Maka Ramadan ini, buktikan, nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin dekat dengan Quran. Kita ingin berinteraksi dengan Quran. Kita ingin lisan kita basah dengan Quran. Karena Rasulullah Muhammad sudah menyatakan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Semakin banyak kita baca Quran, kita pahami Quran, dan kita amalkan Al-Quranul Karim, maka semakin besarlah peluang syafaat kepada kita. Sebaliknya jemaah yang mulia, semakin lalai kita dengan Al-Quran, lalai dari membaca, lalai dari memahami, lalai dari mengamalkan, maka semakin kecillah peluang kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maka dari itu kaum muslimin yang mulia, banyak orang yang selama Ramadan ini dia punya target. Ada yang targetnya bisa khatam 5 kali, ada yang targetnya bisa khatam 3 kali, ada yang targetnya bisa khatam 2 kali, minimal 1 kali khatam.
Maka kita semua selama Ramadan, mari kita pasang target-target kita. Dan target itu kita lakukan. Saya ingin target saya bisa khatam 2 kali misalnya. Nah, maka kita ansur Ramadan pertama, Ramadan kedua, kita sudah target minimal bisa kita 2 juz 1 hari. Sehingga selama 30 hari kita bisa 2 kali khatam. Tapi tidak cukup hanya dengan membaca, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kita juga harus pahami apa yang kita baca. Dan sejatinya adalah tentu kita mengamalkan apa yang sudah kita baca dan kita pahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah sungguh-sungguh di mata Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami itu. Ini apa artinya? Ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan memudahkan jalan kepada kita agar kita bisa menikmati salat yang kita lakukan. Barangkali selama ini kita belum merasakan indahnya salat, indahnya menikmati qiyamul lail, maka terus kita lakukan, kita berjuang, kita lakukan terus dengan salat ini, kita khusyuk, kita berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita indahnya salat, dan juga Allah akan berikan indahnya Quran dan indahnya kita bersedekah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita semua bersungguh-sungguh, pasanglah niat bersungguh-sungguh beribadah, dan yakinlah Allah akan memudahkan jalan. Allah akan mengajari kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah akan memberikan pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang sukses dengan target-target kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.